Banyak orang yang tahu tentang Muhammad Ali, tapi sedikit dari mereka menyadari bahwa kecerdasan spiritual Muhammad Ali benar-benar luar biasa. Tanpa disadari pula, setiap perkataan yang ia keluarkan terdapat nilai dakwah di dalamnya. Beberapa wawancaranya yang terkenal dan pernyataan-pernyataannya yang dinilai menjadi kontroversi di Amerika Serikat justru seperti menjadi pecut bagi kita yang hidup beragama dengan keleluasaan penuh di dalamnya dan dijamin kebebasan beragamanya oleh negara. Berbanding terbalik dengan Muhammad Ali yang menjalankan agamanya Islam di tengah-tengah masyarakat yang anti dengan Islam. Bahkan bukan hanya masyarakatnya tapi juga negaranya, yaitu Amerika Serikat. Bayangkan saja olehmu tantangan seperti apa yang dihadapi Ali pada saat itu. Pasti sangat berat sekali, bukan? Kita kesampingkan dulu tinjunya karena di kesempatan yang berbahagia ini yang akan saya bahas adalah Muhammad Ali dan dakwah. Awalnya ketertarikan Cassius Clay pada Islam dimulai dari pertemuannya dengan anggota Nation of Islam atau NOI, sebuah organisasi keagamaan dan politik Afrika Amerika. Pada akhir tahun 1950-an, saat itu NOI dipimpin oleh Elijah Muhammad dan memiliki tokoh-tokoh berpengaruh seperti Malcolm X. Ajaran NOI yang menekankan kemandirian kulit hitam, kebanggaan rasial, dan kritik terhadap ketidakadilan rasial di Amerika resonate kuat dengan pengalaman hidup dan pandangan hidup Cassius sebagai seorang pria kulit hitam di era segregasi. Diskusi intens tentang identitas, keadilan, dan spiritualitas. Ini bukan sekedar pilihan agama, melainkan sebuah pernyataan tegas terhadap sistem yang seringkali merendahkan dan menindas komunitasnya. Cassius mulai menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan eksistensial yang selama ini bergejolak dalam dirinya. Puncak dari transformasi ini terjadi pada tahun 1964 setelah secara sensasional mengalahkan Sonny Liston untuk merebut gelar juara dunia kelas berat pertamanya. Cassius Clay membuat pengumuman yang menggemparkan dunia. Ia telah memeluk Islam dan mengubah namanya menjadi Muhammad Ali. Keputusan ini adalah sebuah bom yang meledak di tengah masyarakat Amerika. Banyak yang terkejut, marah, bahkan mencemooh. Mengubah nama yang diberikan budak, seperti yang ia sebutkan, menjadi nama Arab Muslim adalah tindakan yang sangat berani dan provokatif di masa itu. Ia bukan hanya menolak nama kelahirannya, tetapi juga menolak identitas yang melekat padanya sebagai simbol supremasi kulit putih. Betapa beraninya ia ketika mengucapkan kalimat syahadat di atas ring tinju. Ia lakukan dengan terang-terangan dan dengan penuh keyakinan di depan jutaan pasang mata yang kemungkinan waktu itu pun tersiarkan ke seluruh dunia. Bahkan hingga saat ini tidak banyak para tokoh dunia yang berpindah ke Islam dengan cara yang Ali lakukan. Mereka lebih memilih dengan cara sembunyi-sembunyi karena takut karirnya terancam ataupun teror yang akan diberikan. Mengingat orang-orang Amerika adalah mereka yang paling memusuhi Islam. Dengan lantang, Ali menyatakan, "Cassius Clay adalah nama budak, saya tidak memilihnya. Dan saya tidak menginginkannya. Saya adalah Muhammad Ali, sebuah nama yang berarti terpuji dan mulia. Saya bebas untuk menjadi apa yang saya inginkan." Pernyataan ini bukan hanya tentang agama, tetapi juga tentang pembebasan diri, martabat, dan hak untuk menentukan identitasnya sendiri. Sejak saat itu, Muhammad Ali tidak hanya dikenal sebagai petinju terhebat, tetapi juga sebagai suara lantang bagi keadilan rasial dan simbol kebanggaan Muslim di seluruh dunia. Keputusan ini menandai awal dari babak baru dalam hidupnya, di mana iman dan dakwah akan menjadi sama pentingnya, bahkan lebih penting dari karir tinjunya. Pada Oktober 1971 di panggung acara bincang-bincang televisi Inggris yang dipandu oleh Michael Parkinson,
Muhammad Ali sekali lagi menunjukkan bahwa ia jauh lebih dari sekedar petinju, dengan karisma yang tak tertandingi dan kecerdasan yang tajam. Ali melancarkan serangkaian pertanyaan yang mengguncang asumsi rasial yang tersembunyi dalam simbolisme budaya Barat. Dalam segmen wawancara yang tak terlupakan itu, Ali secara gamblang menceritakan bagaimana sejak kecil ia sudah mempertanyakan dominasi warna putih dalam representasi segala sesuatu yang baik dan positif. Ia dengan santai namun dengan bobot yang luar biasa berdialog dengan Parkinson. Ali memulai dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sebenarnya sangat dalam. Saya bertanya kepada ibu saya bilang, "Ibu, kenapa semuanya serba putih?" Kemudian ia memberikan contoh-contoh spesifik yang menghantam inti bias budaya. Kenapa Yesus putih dengan rambut pirang dan mata biru? Kenapa perjamuan terakhir semua pria berkulit putih? Malaikat putih, paus, Maryam, dan bahkan malaikat. Ia melanjutkan dengan ironi yang menyentuh. Saya bilang, "Ibu, ketika kita mati apakah kita pergi ke surga?" Dia bilang, "Tentu saja kita pergi ke surga." Saya bilang, "Nah, apa yang terjadi pada semua malaikat hitam ketika mereka mengambil gambar?" Ali tak berhenti di sana. Ia bahkan menyinggung hal-hal sehari-hari yang sepele namun syarat makna. Kue angel food itu adalah kue putih dan kue devil food itu adalah kue coklat. Saya selalu bertanya-tanya, dan presiden tinggal di gedung putih. Dan Bunda Mary pun punya domba kecil yang kakinya seputih salju dan putri salju. Tentu saja berwarna putih, semuanya putih. Sinterklas putih. Kemudian dengan tegas ia membalikan citra tersebut ke sisi negatif yang selalu diidentikan dengan warna hitam. Dan semua yang buruk adalah hitam. Bebek jelek kecil itu adalah bebek hitam. Dan kucing hitam adalah nasi buruk. Dan jika saya mengancam Anda, saya akan memeras Anda dalam artian blackmail. Saya bilang, "Ibu, kenapa tidak disebut whitemail? Mereka juga berbohong." Pertanyaan dan pernyataan Ali ini bukan sekedar observasi. Ini adalah kritik tajam terhadap pengkondisian rasial yang meresap ke dalam bahasa dan simbol-simbol budaya. Melalui dialog yang tampaknya sederhana, Ali mengungkapkan bagaimana masyarakat secara tidak sadar atau sadar mengajarkan bahwa kebaikan, kemurnian, dan keagungan selalu dikaitkan dengan warna putih, sementara kegelapan dan kejahatan dikaitkan dengan warna hitam. Kecerdasan spiritual Ali dalam momen ini sangat menonjol. Ia tidak hanya mengamati ketidakadilan, tetapi ia mampu membongkar akar psikologis dan simbolis dari rasisme. Ia memaksa penonton untuk melihat bagaimana bias tertanam dalam narasi budaya kita sejak masa kanak-kanak, membentuk persepsi yang mendalam tentang nilai diri dan orang lain. Ini adalah bentuk dakwah yang kuat, menantang pandangan dunia yang sempit dan mengajak pada pemahaman yang lebih inklusif dan adil, sesuai dengan nilai-nilai universal yang diajarkan Islam tentang kesetaraan di hadapan Tuhan. Wawancara ini tetap relevan, bukti kekuatan suara Ali dalam perjuangan keadilan rasial dan warisannya sebagai seorang pemikir yang berani. Kenapa isi dari wawancara ini sangat menarik dan apa hubungannya dengan agama Islam? Jadi begini, tentu kita ketahui bahwa Ali berasal dari ras kulit hitam, di mana isu-isu ras seperti ini di Amerika sangat sensitif, dan segregasi rasial di Amerika pada saat itu benar-benar sedang dijalankan. Amerika Serikat menganggap bahwa ras kulit hitam itu hanyalah budak yang sangat berbeda dari ras kulit putih. Nah, jadi inti dari pernyataan dan pertanyaan Ali itu di sini, yang sedangkan dalam Islam itu semua tidak ada dan memandang bahwa semua manusia itu sama di mata Tuhan, kecuali iman dan takwanya. Tak peduli apapun warna kulitnya, Ali menyuarakan keresahan tentang masalah ini dan menganggap segregasi rasial adalah sebuah kemunduran, sedangkan kesetaraan umat manusia Islam sudah mengajarkannya sejak ribuan tahun yang lalu, dan Ali menganggap ini adalah sebuah keindahan dari sebuah ajaran agama karena bisa memicu untuk menuju ke dunia yang lebih baik.
Banyak dari para pesohor Hollywood atau dunia mempunyai bodyguard di sisinya, bukan hanya satu, bahkan bisa lebih. Kita ambil contoh satu saja karena jika disebutkan akan sangat banyak. Karena hampir para pesohor ini memiliki bodyguard di sisi mereka. Kita ambil contoh saja yang berasal dari dunia tinju, yaitu Floyd Mayweather. Meskipun ia seorang petinju profesional, ia nampak cengeng. Ia memiliki banyak bodyguard. Bahkan pernah suatu ketika ia pergi ke pusat perbelanjaan di Amerika, ia harus dikawal oleh 30 bodyguard. Berbeda dengan Muhammad Ali. Ketika ditanya dalam sebuah wawancara apakah ia punya bodyguard, dengan sedikit sentuhan humor ia berpura-pura menghitung berapa jumlah bodyguard yang ia miliki. Namun jawabannya tidak. Ia tidak memiliki satu bodyguard pun selama hidupnya, kecuali satu, yaitu Allah. Yang ia jawab dengan kalimat yang menyentuh. Ya, aku punya satu bodyguard. Dia tidak mempunyai mata, tapi maha melihat. Dia tidak mempunyai telinga, tapi maha mendengar. Dia maha tahu. Ketika ingin menciptakan sesuatu hanya tinggal berkata jadilah, maka jadilah ia. Dia adalah bodyguardku, juga bodyguardmu. Merujuk ke pewawancara. Dia maha agung, dialah Tuhan, dialah Allah. Ini adalah ekspresi paling jelas dari keyakinan Islam Ali. Ia percaya bahwa perlindungan sejati dan mutlak hanya datang dari Allah. Baginya, mengandalkan manusia atau pengawal fisik adalah hal yang sekunder dibandingkan dengan berserah diri sepenuhnya kepada kehendak dan penjagaan Tuhan. Konsep tawakal atau yang dalam artian adalah pasrah dan percaya sepenuhnya sangat terlihat di sini dengan menyatakan bahwa Allah adalah bodyguardnya. Ia secara halus mendakwahkan pentingnya iman dan kepercayaan kepada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan keamanan sejati. Pernah suatu ketika Muhammad Ali diundang ke sebuah wawancara, yaitu di Newcastle 16 Juli 1977 di United Kingdom. Ali ditanya oleh pewawancara apa yang akan dilakukan Ali ketika pensiun dari tinju. Ali awalnya menceritakan tentang kehidupan ini yang singkat dan menjawab apa hal terbaik setelah ia pensiun adalah bertemu dengan Tuhan, atau mungkin lebih tepatnya mendekatkan diri dengan Tuhan. Lalu ia kemudian bertanya kepada para audiens, "Nah, izinkan saya bertanya kepada hadirin ini, berapa banyak yang percaya ada Tuhan? Berapa banyak yang percaya ada kekuatan yang menciptakan matahari, bulan, bintang? Berapa banyak yang percaya bahwa benda-benda ini tidak muncul begitu saja? Seseorang yang lebih bijak dari yang membuatnya, berapa banyak yang percaya pada Tuhan? Berapa banyak yang percaya dengan tidak adanya Tuhan? Baiklah, jika saya katakan kepada Anda yang tidak percaya Tuhan, jika saya katakan bahwa kaca ini muncul dengan sendirinya, apakah Anda akan percaya? Bahwa kaca ini terbentuk dengan sendirinya, tidak ada manusia yang membuat kaca ini, apakah Anda akan percaya? Apakah Anda akan percaya jika saya katakan bahwa benda ini terbentuk dengan sendirinya? Tidak. Tidak, Anda tidak akan percaya kan? Jika saya katakan bahwa stasiun televisi ini muncul dengan sendirinya, tidak ada manusia yang membuatnya, Anda akan mengatakan bahwa Muhammad Ali gila. Baiklah, kaca ini tidak bisa terbentuk dengan sendirinya jika saya katakan bahwa pakaian yang Anda kenakan itu menenun dengan dirinya sendiri, bahwa tidak ada yang menciptakannya, pakaian itu terbentuk dengan sendirinya, Anda tidak akan percaya. Tapi jika pakaianmu tidak terbentuk dengan sendirinya, jika kaca itu tidak bisa terbentuk dengan sendirinya, jika bangunan ini tidak terbentuk dengan sendirinya, lalu bagaimana bulan bisa ada di sana? Bagaimana bintang-bintang, Jupiter, Neptunus, Mars, dan matahari bisa ada di sana? Bagaimana semua ini bisa ada di sini jika seorang perencana yang bijak tidak menciptakannya? Pernyataan Muhammad Ali di atas merupakan bentuk argumen teologis atau filosofi ketuhanan dalam Islam, khususnya dikenal sebagai dalil penciptaan atau dalil desain, argument from design. Dalam Islam ini juga disebut sebagai dalil akli atau dalil logis yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan Allah melalui tanda-tanda kebesaran ciptaannya di alam semesta.
Muhammad Ali menyampaikan bahwa segala sesuatu yang kompleks dan teratur pasti ada yang menciptakan, dan pencipta itu adalah Tuhan. Ini sesuai dengan konsep tauhid rububiyah dalam Islam, yaitu meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pengatur, dan pemelihara alam semesta. Anda bisa membayangkan bagaimana di sesi pertanyaan tersebut Ali malah berdakwah, bahkan apa yang Ali bicarakan adalah sebuah konsep tauhid, dan beraninya ia menyampaikan di negara yang mayoritas orangnya memusuhi umat Islam, bahkan di depan orang-orang ateis. Saya yakin jawaban ini bukanlah yang diharapkan oleh para audiens ataupun pewawancara. Yang pasti mereka harapkan jawabannya dari pensiunnya Ali itu pasti pula tidak jauh dari kehidupan sehari-harinya, seperti mengajar boxing ataupun menjadi pelatih, berlibur berkeliling dunia, mengoleksi benda-benda bersejarah misalkan. Tapi jawaban Ali sungguh luar biasa. Ia malah berdakwah dan menyampaikan sesuatu tentang eksistensi Tuhan di hadapan para ateis. Luar biasa bukan? Pada tahun 1967, saat Perang Vietnam terjadi, Ali menjadi seseorang yang termasuk untuk mengikuti wajib militer. Namun dengan lantang ia menolaknya mentah-mentah, bukan karena takut atau tak ingin membela tanah airnya. Justru ini menjadi simbol perlawanan terhadap perang dan tragedi kemanusiaan. Ia juga berpendapat bahwa Perang Vietnam adalah perang yang tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Saat diwawancarai pun ia menjawab dengan lantang dan tegas dengan tutur kata yang tertata rapih. Saat itu wartawan bertanya tentang wajib militernya, kemudian Ali menjawab, "Kamu bicara tentang wajib militer saya? Saya tidak membantu siapapun memerangi mereka yang memusuhi negro. Kalau saya harus mati, maka saya akan mati di sini memerangi kamu. Kamulah musuh saya. Musuh saya adalah orang-orang kulit putih, bukan Viet Cong, bukan Cina, bukan Jepang. Kalian adalah musuh saya ketika saya ingin mencapai kebebasan. Kalian musuh saya ketika saya menginginkan keadilan. Kalian musuh saya ketika saya ingin kesetaraan. Di Amerika ini bahkan kalian tidak membiarkan saya memeluk agama saya. Lalu kalian menyuruh saya berperang ke Vietnam, sementara kalian tidak membela kami di negeri sendiri." Penolakan Ali untuk mengikuti wajib militer mengakibatkan pencabutan gelar juara dunia kelas beratnya, larangan bertinju selama beberapa tahun, denda hukuman $10.000 dan hukuman penjara 5 tahun. Meskipun menghadapi konsekuensi berat, penolakan Ali menjadi simbol perlawanan terhadap perang Vietnam dan penegakan kebebasan berpendapat. Dalam Islam, salah satu prinsip fundamental adalah perlawanan terhadap kezaliman dan ketidakadilan. Meskipun konsep jihad sering disalahpahami, intinya adalah perjuangan di jalan Allah yang mencakup perjuangan melawan penindasan dan membela kebenaran. Ali melihat perang Vietnam sebagai perang yang tidak adil, yang didasarkan pada penindasan dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pernyataannya, "Saya tidak membantu siapapun memerangi mereka yang memusuhi negro," mencerminkan pemahaman Islam tentang keadilan sosial. Islam mengajarkan bahwa semua manusia setara di mata Allah tanpa memandang ras. Ali melihat bahwa ia diminta berperang di negeri orang lain, sementara di tanah airnya sendiri, ia dan komunitas kulit hitamnya masih berjuang untuk mendapatkan kebebasan dan keadilan yang mendasar. Perang Vietnam tidak memenuhi kriteria perang yang adil atau jihad pertahanan atau pembebasan dari penindasan dalam Islam, terutama jika ia harus membela sistem yang menindas bangsanya sendiri. "Kamulah musuh saya adalah orang kulit putih, bukan Viet Cong." Kalimat ini menunjukkan bahwa Ali melihat musuh sesungguhnya bukan pada orang-orang Vietnam yang tidak dikenalnya, melainkan pada sistem rasisme dan ketidakadilan yang merajalela di negaranya sendiri. Islam mendorong Muslim untuk membela yang tertindas, bahkan jika itu berarti melawan kekuasaan yang ada. Julukan Muhammad Ali adalah The Greatest atau yang terbesar, The Champion, sang juara,
dan The Lips. Julukannya ini bukan sekedar isapan jempol belaka. Ia membuktikannya bukan hanya di ring tinju, tapi di luar dari itu, ia benar-benar mendakwahkan agama Islam. Ia menyelipkan nilai-nilai dakwah di setiap wawancaranya. Tutur katanya tertata rapi, lantang, tegas, dan mudah dimengerti. Bahkan metafora yang ia sampaikan membuat hati kita terhanyut. Ketika ia berdiri di depan orang atau ketika bertemu orang banyak, ia tidak pernah menundukkan kepala sedikit pun terhadap manusia. Bukan berarti ia sombong, ia hanya ingin menunjukkan bahwa semuanya sama di mata Tuhan. Jadi, meskipun ia berkulit hitam, ia tetap menunjukkan kebanggaannya di hadapan orang-orang kulit putih. Melawan musuh-musuhnya yang rasis, membela agama dan Tuhan yang ia yakini kebenarannya. Siapapun yang menghina agamanya maka akan ia hancurkan. Seperti saat ia melawan Ernie Terrell yang secara tidak langsung telah menghinanya karena tetap memanggilnya Cassius Clay, yang menjadi ikonik karena di sepanjang pertandingannya ia menyebutkan "Say my name, say my name, say my name". Dari perjalanan hidupnya terlihat jelas bahwa Muhammad Ali bukan sekedar atlet tinju legendaris, melainkan juga seorang tokoh yang dibentuk dan dibimbing oleh iman Islamnya yang mendalam. Pada akhirnya Muhammad Ali adalah seorang dai atau penyeru kebaikan melalui tindakan dan perkataannya. Ia menggunakan platform globalnya untuk tidak hanya memenangkan pertarungan di ring, tetapi juga untuk menyuarakan kebenaran, menantang ketidakadilan, dan menginspirasi jutaan orang untuk menemukan kekuatan dalam iman dan berdiri teguh demi prinsip. Warisannya adalah bukti nyata bagaimana keyakinan dapat membentuk seorang individu menjadi simbol kebebasan, keadilan, dan martabat manusia.